Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh di pedalaman, ada sebuah bangunan tua yang hampir terlupakan. Sebuah museum kecil yang didirikan oleh seorang arkeolog terkenal, Dr. Rahman. Bangunan tersebut tidak pernah terlalu ramai. Namun pada suatu malam, sebuah peristiwa aneh terjadi yang mengubah kehidupan orang-orang di sekitar tempat itu selamanya. Museum itu menampilkan berbagai artefak dari zaman kuno, dan yang paling terkenal adalah koleksi mumi yang ditemukan oleh Dr. Rahman dalam ekspedisi panjang di Mesir. 3 mumi dari berbagai periode berbeda ditempatkan di ruang utama museum dengan penerangan yang minim, memberikan kesan menyeramkan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang memasuki ruang itu. Semua orang yang datang merasa ada yang tidak beres. Seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kotak kaca tempat mumi itu dipajang. Namun, para pengunjung museum jarang berbicara tentang perasaan tidak nyaman yang mereka alami. Mereka hanya menganggap itu sebagai bagian dari kesan yang diberikan oleh benda-benda bersejarah. Namun, ada satu orang yang tidak dapat menahan rasa penasaran terhadap koleksi tersebut. Namanya adalah Adi, seorang mahasiswa arkeologi yang sedang menyelesaikan penelitian akhir tentang kebudayaan Mesir kuno. Dia datang ke museum itu untuk meneliti mumi yang ada, berharap menemukan petunjuk yang lebih dalam tentang sejarah kuno yang belum banyak terungkap. Pada suatu malam yang kelam, saat semua pengunjung sudah pulang dan museum dalam keadaan sepi, Adi memutuskan untuk tetap tinggal. Dia berencana untuk memeriksa mumi yang paling misterius di antara ketiganya. Mumi seorang pria yang ditemukan di sebuah piramida yang sangat tua. Ada cerita yang beredar bahwa mumi ini merupakan mumi yang membawa kutukan. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi banyak orang yang merasa ada aura gelap yang menyelimuti mumi tersebut. Adi mempersiapkan perlengkapan dan menerobos pintu masuk museum yang sudah terkunci, menggunakan kunci yang diberikan oleh Dr. Rahman untuk keperluan penelitian. Ruangan itu terasa sangat sunyi. Hanya ada suara detak jam yang terdengar begitu keras di telinganya. Suasana yang gelap dan lembab hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil yang mengelilingi ruang pameran. Dengan hati-hati, Adi mendekati kotak kaca tempat mumi itu berada. Ketika tangannya menyentuh kaca, seberkas cahaya kilat tiba-tiba melintas di luar jendela museum, membuat Adi terkejut. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia berfokus pada apa yang ada di depannya. Mumi itu tampak tidak berbeda dengan yang lain, tetapi ada sesuatu yang aneh pada wajahnya. Meski dia telah dibalsem dan dibungkus dengan kain linen yang rapat, wajah pria itu tampak seperti hidup. Seolah-olah matanya yang tertutup rapat di balik balutan kain itu bisa melihatnya. Dengan rasa penasaran yang semakin membuncah, Adi memutuskan untuk membuka kotak kaca itu. Kunci dari peti itu terletak di laci meja sebelahnya. Dia menarik kunci itu dengan tangan yang agak gemetar. Sesaat, dia merasa ragu. Namun dorongan keingintahuan yang besar akhirnya mengalahkan keraguannya. Begitu peti terbuka, aroma busuk yang tajam dan mengerikan langsung menyengat hidungnya. Sungguh tidak ada yang memperingatkannya tentang bau ini. Adi mengabaikan bau tersebut dan melanjutkan penelitiannya. Saat tangannya menyentuh mumi itu, seberkas hawa dingin merayap ke tubuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari balik dinding. Adi menoleh dengan cepat. Namun tidak ada apa-apa. Hanya angin malam yang bersiul melalui celah-celah bangunan. Namun, perasaan tidak enak itu semakin mengganggu. Ia terus memeriksa mumi itu. Namun tiba-tiba pandangannya menjadi kabur. Mata Adi terasa berat dan kepala mulai pening. Dia terhuyung-huyung, berusaha untuk tetap berdiri. Ketika ia mulai merasa kesulitan bernapas, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mumi itu tampak semakin hidup. Seakan-akan, tubuh yang kaku itu mulai bergerak. Dalam sekejap, matanya yang semula tertutup itu terbuka, menatap langsung ke arah Adi dengan tatapan kosong yang dingin. Panik, Adi melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika dia berbalik untuk berlari, semua pintu museum tiba-tiba tertutup dengan keras, mengunci dirinya di dalam. Seperti terperangkap dalam ruang yang penuh dengan bayangan gelap, Adi merasa ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak terlihat,
namun terasa sangat dekat. Suara langkah kaki yang berat mulai terdengar dari balik kegelapan. Adi berlari ke arah pintu keluar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membuka kunci pintu tersebut. Dalam kegelapan yang semakin pekat, dia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak, mendekat, semakin mendekat. Ketika dia menoleh ke belakang, sosok itu berdiri di hadapannya. Dengan tubuh yang tinggi dan membungkuk, mata yang kosong, dan mulut yang ternganga, sosok itu perlahan-lahan melangkah maju, mendekatkan dirinya dengan Adi yang sudah tak berdaya. Ketakutannya memuncak. Ingin rasanya dia berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Semua yang ada di hadapannya hanyalah mumi yang hidup, yang perlahan-lahan berjalan menuju dirinya dengan langkah-langkah pasti. Dalam kegelapan yang pekat itu, Adi merasa seluruh tubuhnya dipenuhi oleh rasa dingin yang mencekam. Mumi yang semula terbaring mati kini bergerak. Langkah-langkahnya yang berat semakin mendekat, meninggalkan jejak-jejak gelap di lantai museum yang dingin. Setiap langkahnya terasa seperti suara dentuman yang menggelegar di telinga Adi, membangkitkan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Adi mencoba mengedipkan mata, berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah halusinasi, bahwa tubuhnya yang lemas dan otaknya yang terpengaruh oleh ketakutan itu telah membuatnya melihat hal-hal yang tidak nyata. Namun, tatapan kosong dari mata mumi itu menembus langsung ke dalam dirinya, seakan-akan jiwa dan pikirannya sedang diperiksa dengan seksama oleh makhluk yang berdiri di hadapannya. Adi mundur, jantungnya berdebar kencang, tetapi kakinya terasa seolah tertanam di lantai. Perasaan terperangkap semakin kuat, seolah seluruh dunia menutup rapat di sekelilingnya. Tidak ada jalan keluar. Lampu-lampu yang redup memberikan sedikit cahaya, namun hanya cukup untuk memperburuk keadaan, membuat bayangan-bayangan mumi itu bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah hidup dalam kegelapan. Tiba-tiba, suara dari sudut ruangan mengagetkan Adi. Dari dinding yang rapuh, terdengar suara gemeretak, dan sepertinya sesuatu mulai tergores di baliknya. Sesuatu yang besar dan berat bergerak menuju pintu. Adi menoleh dengan panik, berharap ada jalan keluar lain. Namun yang dia lihat hanya kegelapan dan bayangannya sendiri yang bergerak di dinding. Ia berlari ke arah pintu yang tertutup rapat, mengetuknya dengan panik. "Tolong! Tolong!" serunya. Tetapi suaranya seperti terperangkap dalam tenggorokannya. Lama-kelamaan, suara langkah kaki itu semakin mendekat. Namun kali ini, suara itu bukan hanya satu. Dari kegelapan yang semakin dalam, Adi mendengar lebih banyak langkah. Suara berdesakan dari balik bayang-bayang yang tidak dapat ia lihat. Ada lebih dari satu. Semakin banyak mumi yang terbangun. Dalam kepanikan yang luar biasa, Adi berusaha mengingat semua yang dipelajarinya tentang sejarah Mesir kuno dan kutukan yang bisa jadi menyertai mumi-mumi ini. Dia teringat cerita tentang mumi-mumi yang diduga bisa bangkit kembali, menghidupkan jiwa mereka untuk membalas dendam pada mereka yang mengganggu kedamaian mereka. Ia ingat ada cerita tentang seorang arkeolog yang pernah membuka makam yang tidak seharusnya dibuka, dan setelah itu dia ditemukan tewas dengan wajahnya yang penuh bekas luka dan seolah-olah dia disiksa sebelum mati. Adi merinding, mengetahui bahwa dirinya mungkin sedang menghadapi kutukan yang sama. Mumi-mumi ini, yang seharusnya telah mati dan dibalsem dengan rapat, kini seolah-olah bangkit dari kematian mereka, berusaha untuk menghancurkan siapapun yang mengganggu kedamaian mereka. Tiba-tiba, dengan suara keras, pintu utama museum terbuka dengan sendirinya, dan Adi berlari keluar tanpa memikirkan apa yang terjadi. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Namun, begitu ia melangkah keluar, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Dia bisa merasakan sebuah kekuatan yang mengintai di belakangnya, mengikuti setiap langkahnya dengan sabar. Ia tidak tahu apakah itu mumi yang mengejarnya atau sesuatu yang jauh lebih buruk. Saat ia berlari menyusuri jalan gelap, tiba-tiba langit yang semula cerah berubah menjadi mendung. Petir menyambar, menambah ketegangan yang sudah sangat terasa di dalam dirinya. Di kejauhan, Adi melihat sebuah sosok tinggi yang berjalan di tengah jalan. Sosok itu tidak terlihat jelas, tetapi ada aura gelap yang mengelilinginya. Sosok itu bergerak perlahan, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Adi merasa bahwa itu bukan manusia. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Tiba-tiba,
Sosok itu berbalik dan menatapnya dengan mata kosong yang gelap. Di sana, di balik bayangannya, Adi bisa melihat sosok mumi yang mengerikan. Mumi yang dilihatnya di museum kini berdiri di hadapannya. Mumi itu, dengan wajahnya yang hancur, terlihat lebih mengerikan daripada sebelumnya. Begitu dekat, Adi bisa melihat betapa kulitnya yang terbalut kain itu tampak mengelupas, dan tubuhnya yang rapuh itu tampak ingin mengulurkan tangan ke arahnya. Adi terhuyung, hampir jatuh, tetapi ia berhasil berlari. Kaki-kaki besarnya melangkah dengan cepat, namun sosok itu mengikuti, melangkah dengan perlahan, seakan-akan tidak ingin terburu-buru. Tetapi ada satu hal yang membuat Adi semakin takut. Meskipun jarak antara mereka semakin jauh, sosok itu tidak pernah terlihat lelah atau terhambat. Adi merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Tanpa arah yang jelas, Adi berlari ke arah hutan yang berada di luar desa. Dalam pikirannya, ia mencoba mencari tempat berlindung. Namun, hutan itu tidak memberi kelegaan. Suara gemerisik dari balik pepohonan membuatnya semakin panik. Dia merasakan tubuhnya semakin lelah. Namun keputusannya untuk melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa ia pahami tetap mendorongnya untuk terus berlari. Di balik pohon-pohon besar, terdengar langkah-langkah yang semakin mendekat. Sesaat Adi berhenti, menoleh ke belakang, dan melihat bahwa sosok itu telah berhenti di tepi hutan, tidak melanjutkan pengejarannya. Namun, dari dalam kegelapan yang dalam, terdengar suara yang semakin keras, seperti sebuah teriakan atau jeritan yang berasal dari kedalaman bumi itu sendiri. Adi merasa seluruh tubuhnya terhimpit oleh ketakutan yang mencekam. Ia ingin menjerit, tetapi tak ada suara yang keluar. Yang ia tahu, kutukan itu telah terbangun, dan dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikannya. Namun, bagaimana? Di dalam hutan yang pekat, langkah kaki Adi semakin terengah-engah. Napasnya yang berat seolah menandakan bahwa tubuhnya mulai kehabisan tenaga. Ia merasa hampir tidak bisa melangkah lagi, tetapi rasa takut yang menghantuinya lebih kuat dari rasa lelah yang mendera. Setiap gemerisik dedaunan dan suara langkah berat di belakangnya mengingatkannya bahwa dia masih diburu, dan sosok itu tidak akan berhenti sampai dia tertangkap. Adi berlari lebih cepat, menyusuri jalur sempit yang penuh dengan akar pohon dan semak belukar. Suara yang semakin mendekat membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap kali ia menoleh ke belakang, sosok mumi itu masih berdiri di sana, dengan wajahnya yang hancur dan tubuhnya yang rapuh, seolah berjalan tanpa rasa lelah. Mumi itu bergerak perlahan, tetapi ada sesuatu dalam cara dia bergerak, sesuatu yang sangat tidak wajar, seperti makhluk yang terbangun dari mimpi buruk. Adi terus berlari, berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan ini, tetapi semakin dia berlari, semakin dia merasa bahwa dia terjebak dalam labirin kegelapan yang tak terhindarkan. Setiap langkah terasa sia-sia, seolah-olah ruang di sekelilingnya semakin menyempit, dan pohon-pohon tinggi itu seolah mengawasinya. Dia merasa seolah-olah berada di dunia lain, dunia yang tidak memiliki pintu keluar. Dalam keputusasaannya, ia berhenti untuk sejenak mengatur napas dan mencoba berpikir jernih. Saat itu, dia merasakan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Ada angin yang berhembus, namun udara di sekitarnya terasa berat dan penuh dengan rasa takut yang tak terucapkan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari balik hutan yang dalam. Suara itu datang dengan lembut, seperti bisikan, tetapi penuh dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada yang bisa lari dari kutukan ini. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah datang dari belakang Adi. Adi berbalik, tetapi tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan dan pohon-pohon yang bergoyang perlahan. Namun, suara itu terus bergema di kepalanya, seperti sebuah ancaman yang terus terngiang-ngiang. Kutukan ini telah mengikatmu. Suara itu kembali terdengar. Mumi ini tidak hanya dibangkitkan oleh ketidakberuntungan, tetapi oleh tindakanmu. Anda telah membangkitkan sesuatu yang lebih dari sekadar mayat. Ketakutan yang lebih besar menguasai diri Adi. Dia tidak tahu siapa yang sedang berbicara, atau apa yang sedang terjadi, tetapi perasaan bahwa dia sedang terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya tidak bisa diabaikan. Ia teringat dengan jelas saat pertama kali dia melihat mumi itu, ketika dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Mumi itu bukan hanya sebuah benda sejarah. Mumi itu adalah pintu gerbang ke sesuatu yang lebih gelap, sebuah entitas yang telah terkurung selama ribuan tahun. Dengan keteguhan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, Adi memutuskan untuk melanjutkan pelariannya. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus mencari cara untuk menghentikan kebangkitan kutukan ini. Namun, langkah-langkah itu semakin mendekat. Suara gemerisik langkah mumi itu semakin terdengar, semakin jelas, semakin menekan jantungnya dengan ketakutan yang semakin hebat. Setelah beberapa menit berlari, Adi menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Gua itu tampak seperti sebuah tempat perlindungan sementara. Tanpa berpikir panjang, Adi melangkah masuk, berharap bisa bersembunyi dari kejaran makhluk itu. Di dalam gua, udara terasa lebih dingin, dan suasana semakin mencekam. Tidak ada suara selain suara napasnya sendiri yang berat dan terdengar jelas dalam keheningan yang menekan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika Adi duduk di sudut gua, mencoba menenangkan dirinya, suara langkah kaki itu terdengar kembali, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Sosok itu tidak hanya mengejarnya dalam hutan, tetapi kini tampaknya sudah mengetahui persis di mana dia bersembunyi. Tidak akan ada tempat yang aman bagimu. Suara itu kembali terdengar, kali ini dengan lebih jelas dan lebih mengancam. Kutukan ini akan menuntut balas. Adi mencoba untuk tetap tenang, berusaha memikirkan solusi. Ia tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menghentikan kebangkitan kutukan ini. Namun bagaimana? Saat itu, sebuah cahaya samar mulai bersinar di dalam gua, memecah kegelapan yang mengekang Adi. Cahaya itu datang dari sebuah batu kuno yang tergeletak di tanah gua. Batu itu terlihat sangat tua, penuh dengan simbol-simbol yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Adi merasa ada sesuatu yang sangat penting tentang batu itu, sesuatu yang bisa menjadi kunci untuk menghentikan kutukan yang mengejarnya. Dengan tangan gemetar, Adi mendekati batu itu. Ketika dia menyentuhnya, tiba-tiba visinya berubah. Seperti sebuah kilatan cahaya yang sangat terang, ia melihat kilas balik tentang apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Ia melihat sosok seorang pria, seorang arkeolog seperti dirinya, yang terjebak dalam ekspedisi serupa. Pria itu juga telah membuka makam yang tidak seharusnya dibuka, dan dia terperangkap dalam kutukan yang sama. Namun, pria itu tidak berhasil bertahan. Mumi yang dia bangkitkan bukan hanya membunuhnya, tetapi juga menyebarkan kutukan ke orang lain yang mendekat. Adi menutup matanya, mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya. Dia tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, dia harus melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar melarikan diri. Tetapi apa itu? Tiba-tiba, suara langkah kaki itu terdengar lebih dekat, dan Adi tahu bahwa waktunya hampir habis. Dia harus bertindak cepat. Dengan penuh tekad, dia menatap batu kuno itu sekali lagi dan mencoba untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Saat itu, batu itu mulai bergetar di tangannya. Apa yang baru saja dilihatnya, apa yang baru saja dia rasakan, semakin jelas. Ada satu kata yang bisa mengakhiri kutukan ini, kata yang hanya bisa diucapkan oleh mereka yang berani menghadapi kutukan itu secara langsung. Dan saat itu, Adi tahu apa yang harus dilakukan. Tapi apakah dia cukup berani untuk melakukannya? Adi merasa seluruh tubuhnya dipenuhi oleh perasaan campur aduk antara ketakutan dan keberanian. Batu kuno yang berada di tangannya terus bergetar, seolah merespons tekadnya. Cahaya yang samar namun kuat keluar dari permukaan batu itu, menuntunnya ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang kutukan yang telah bangkit. Ia tahu bahwa kini saatnya untuk mengambil langkah besar, sebuah langkah yang dapat menyelamatkannya atau mengakhiri hidupnya selamanya. Saat itu, suara langkah kaki yang semakin dekat dan berat memaksa Adi untuk bergerak cepat. Mumi itu, atau lebih tepatnya, entitas yang bangkit dari dalam mumi itu, tidak hanya mengejar Adi untuk membunuhnya, tetapi juga untuk mengikatnya dalam kutukan yang tak terhindarkan. Sepertinya mumi ini bukan hanya sebuah jasad yang terawetkan, melainkan jiwa yang terperangkap dalam tubuh mati, menunggu untuk dibebaskan. Adi tidak bisa lagi bersembunyi. Dia harus bertindak. Dengan segenap keberanian, ia meletakkan batu kuno itu di atas tanah gua,
tepat di tengah-tengah lingkaran simbol yang terukir di permukaannya. Cahaya dari batu itu semakin terang, menyalakan setiap sudut gua dengan kilau yang aneh. Seketika, Adi merasakan getaran yang kuat, yang menyelimuti tubuhnya dan mempengaruhi pikirannya. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mulai bangkit. Mata Adi terbuka lebar saat sebuah suara terdalam terdengar di seluruh gua. Suara itu penuh dengan kebencian dan keputusasaan yang lama terkubur. "Kamu tidak bisa menghentikan kutukan ini." Suara itu bergaung, seolah berasal dari kedalaman tanah, menggetarkan setiap tulang dalam tubuh Adi. "Kami sudah lama menunggu, dan kini, waktunya telah tiba." Namun, meskipun suara itu penuh ancaman, Adi merasa sebuah kekuatan yang lebih besar mulai mengalir ke dalam dirinya. Itu adalah kekuatan yang berasal dari batu kuno yang dia temukan, suatu bentuk perlindungan yang bisa melawan kutukan ini. Tanpa ragu, Adi mengangkat tangan ke arah batu tersebut, meraih energi yang mengalir di dalamnya. "Tidak," kata Adi, dengan suara yang lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. "Saya tidak akan membiarkanmu melanjutkan kutukan ini." Ketika kata-kata itu diucapkan, batu kuno itu mulai bersinar lebih terang, membentuk lingkaran cahaya yang mengelilingi tubuh Adi. Pada saat yang sama, dari balik bayang-bayang, sosok mumi itu muncul di depan gua. Tubuhnya yang hancur dan terbungkus kain mulai bergerak mendekat dengan langkah lambat namun pasti. Ada rasa putus asa yang tampak jelas di wajahnya yang terbalut kain dan kulit yang terkelupas, seakan menunggu untuk membalas dendam. "Ini saatnya," suara itu berbisik, lebih seperti suara serak yang penuh dengan ancaman. "Waktumu sudah habis." Namun, Adi tidak gentar. Dia tahu bahwa kata-kata ini hanya bagian dari kutukan yang mengikat mereka semua dalam lingkaran yang tak terputus. Dengan cepat, ia mengangkat tangan ke udara, mengarahkan cahaya yang bersinar dari batu kuno itu langsung ke arah mumi yang mendekat. Seperti memanfaatkan seluruh energi yang ada, cahaya itu semakin kuat, mengarah ke tubuh mumi dengan kecepatan yang luar biasa. Seketika, cahaya itu meledak dengan kekuatan dahsyat, memancar ke seluruh gua. Sebuah ledakan energi mengguncang tempat itu, menghantam dinding gua dengan kekuatan yang luar biasa. Mumi itu terhenti sejenak. Tubuhnya terbalut dalam cahaya terang yang seolah mengikisnya. Mumi itu merintih keras, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini, seolah makhluk itu merasakan kehancurannya. Adi merasa tubuhnya lemas. Namun ia terus mengarahkan cahaya yang kini membanjiri gua. Setiap detik berlalu terasa sangat panjang, seperti bertahun-tahun menunggu untuk mengetahui apakah upaya ini akan berhasil atau gagal. Cahaya dari batu kuno terus menguat, seolah mengalahkan kekuatan gelap yang berusaha merasuki tubuh mumi itu. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, mumi itu terjatuh, tubuhnya hancur berkeping-keping, terurai oleh kekuatan energi yang kini mengalir dari batu tersebut. Di saat yang sama, gua itu seolah mengeluarkan sebuah suara bergemuruh, dan kemudian keheningan. Semua yang ada di dalam gua itu tiba-tiba lenyap dalam kedamaian yang tak terungkapkan. Adi, dengan tubuh yang masih gemetar, berdiri di sana, meringis karena kelelahan yang luar biasa. Ketika semua itu berakhir, gua yang semula penuh dengan ancaman kini terasa berbeda. Keheningan yang mendalam menyelimuti tempat itu. Adi merasa beban yang berat di hatinya terangkat. Meskipun ada satu perasaan yang masih menggantung di pikirannya, ada sesuatu yang belum selesai. Mumi itu mungkin sudah dihancurkan, tetapi kutukan yang mengikatnya masih tersisa, seperti bayangan yang belum sepenuhnya hilang. Adi memandang batu kuno itu sekali lagi. Ia tahu bahwa meskipun kutukan itu telah terhenti untuk saat ini, sejarah kelam yang terkubur di dalamnya tidak bisa benar-benar dilupakan. Batu itu, simbol dari kekuatan kuno, masih mengandung misteri yang harus dipecahkan. Adi menyadari bahwa meskipun dia telah berhasil menghentikan kutukan yang mengancamnya, petualangan sebenarnya baru saja dimulai. Dengan napas lega namun penuh pertanyaan, Adi meninggalkan gua itu, membawa serta pengetahuan yang lebih dalam tentang dunia yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, satu hal yang pasti, kutukan yang dibawa oleh mumi itu mungkin sudah berakhir, tetapi di luar sana, masih ada banyak rahasia kuno yang menunggu untuk diungkap. Dan Adi, meskipun telah berhasil bertahan hidup,
tahu bahwa dirinya akan selalu terhubung dengan sejarah yang menakutkan ini, yang akan menghantuinya selamanya.